Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang kita di sini di podcast pendidikan. Sudah ada bersama saya Mas Fazri. Dia selaku perwakilan dari mahasiswa PPG yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan akan mengikuti guru penggerak. Masya Allah sekali Mas Fazri ini. Kemudian berikutnya ada Mas Fajar sebagai praktisi pendidikan. Beliau ini sudah mengelola banyak tes-tesan bahasa Arab, jadi sudah sangat besar lembaga yang beliau kelola. Jadi untuk masalah pendidikan beliau sudah sangat ahli. Kemudian berikutnya ada dosen pendidikan Mas Azhari, beliau selaku dosen di Universitas Negeri Malang, dosen bahasa Arab. Jadi untuk masalah pendidikan beliau sudah ahli. Yang terakhir ada Mbak Erwani, beliau selaku sebagai guru yang mengajar bahasa Arab di sebuah satuan pendidikan. Baik, untuk persingkat waktu, jadi tema kita hari ini tentang keberadaan satuan pendidikan yang menganut paham ekstremisme, ya benar? Oke, coba menurut Mas Fajar, gimana menyikapi keberadaan satuan pendidikan yang menganut paham ekstremisme ini? Oke, terima kasih Mbak Mada atas waktunya ini. Menarik ya teman-teman. Ketika kita mengaitkan antara Pancasila dan ekstremisme, dua elemen yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Pancasila menjunjung tinggi toleransi dan menghargai keberagaman perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Sedangkan ekstremisme mengarah kepada anti toleran dan fanatisme kelompoknya, yang dimana belakangan ini Indonesia masih banyak terdapat satuan pendidikan yang tidak berideologi Pancasila, ya. Maka bagaimana sikap kita sebagai aktivis atau praktisi pendidikan dalam menyikapi persoalan seperti ini? Kalau saya sebagai praktisi pendidikan, yang harus dilakukan oleh pemerintah di sini, pemerintah harus turun tangan, ya, harus turun tangan membantu satuan pendidikan tersebut agar tidak berpemahaman ideologi ekstremisme. Oke, di antara bentuk ekstremisme itu menganggap pemerintahan Indonesia itu tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sehingga hukum-hukum yang sudah dibuat berdasarkan UUD 1945 itu taghut. Taghut berarti tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini pemerintah harus bekerjasama dengan elemen masyarakat, para kiai, para tokoh agama, penjuru agama, untuk mensosialisasikan bahwa tidak ada kaitannya antara tidak toleran dengan Pancasila, sehingga antara Al-Quran dan Sunnah dan UUD Pancasila itu mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya, tidak bertolak belakang. Seperti itu. Terima kasih Mas Fajar. Berarti memang harus ada turun tangan dari pemerintah, ya, untuk membantu agar tidak ada satuan pendidikan yang mengandung paham ekstremisme tadi. Coba sekarang kita tanya pemirsa ke Mas Fazri, gimana selaku mahasiswa PPG yang sudah lulus, yang pernah belajar mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia, ya? Gimana menurut Mas Fazri pendapatnya? Baik, mengenai kasus ini, ya, kasus ekstremisme yang terjadi di beberapa satuan pendidikan, mungkin ada salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menciptakan atau mengakomodir guru-guru profesional untuk memberikan pendidikan Pancasila. Setelahnya, ketika saya mempelajari atau berkuliah selama PG, dibekali dengan beberapa materi-materi khususnya tentang ke Pancasila. Salah satunya
satunya adalah filosofi pendidikan Islam. Bagaimana guru itu harus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Lalu kita sadari pula bahwasanya Pancasila pun itu adalah mengandung nilai-nilai keberagaman. Begitu yang saya. Jadi memang sangat erat kaitannya ya, selaku yang sudah berkecimpung langsung di PPG yang ada mata kuliah FPI. Sekarang kalau misalkan kita lihat di lapangan dari Bu Erwani selaku guru bahasa Arab, bagaimana Bu Erwani untuk cara agar menghilangkan pemahaman tentang ekstremisme itu tadi? Tadi kan katanya Mas Fazri itu dengan ada profil belajar Pancasila, gimana mungkin Bu Erwani cara menerapkannya di lapangan seperti apa prakteknya? Jadi sebagai guru kan tidak mesti tidak hanya memberikan materi, tetapi juga menciptakan karakter serta didik yang baik itu seperti bergotong royong, berkarakter kritis, berpikir kritis. Oke, sudah, terima kasih. Nyambung kalau misalkan tadi Mbak Erwani yang di satuan pendidikan dan di sekolah, kita lihat pendapatnya, kita dengar pendapatnya dari Mas Asari selaku dosen. Nih, gimana pendapatnya Mas Asari? Baik, terima kasih Mbak Banda. Sebelum saya menyampaikan dari perspektif perkampusan atau perkuliahan dan mahasiswa, mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang bahwasanya bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia. Yang tentunya kita ketahui bahwasanya Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara itu sangat menekankan pendidikan itu berbasis gotong royong atau berbasis Pancasilais, yang mana setiap pendidikan yang dilakukan itu harus diterapkan di dalamnya nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan permasalahan yang sudah disampaikan narasumber yang lain, tentunya kalau kita telisiki, ekstremisme itu lahir ketika seseorang itu tidak memahami isi dari Pancasila. Mungkin dia hafal Pancasilanya, tapi dia tidak paham, dan ketidakpahamannya itu membuat dia melakukan perbuatan ekstremisme yang itu merupakan perbuatan yang sangat tentunya kita tentang bersama. Nah, dari sudut pandang kami di akademisi atau perkuliahan, tentunya di UM khususnya kita itu punya peraturan-peraturan bagi mahasiswa atau etika yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Salah satunya adalah bagaimana mahasiswa itu dengan latar belakang mungkin daerahnya berasal dari yang berbeda itu menghargai perbedaan di antara mereka mahasiswa, ataupun menghargai perbedaan di antara mahasiswa dengan staf-staf yang ada di kampus. Misalnya saya sebagai mahasiswa, saya harus menghargai Bapak CS, cleaning service, saya harus menghargai teman-teman saya harus menghargai juga dosen-dosen saya, sehingga dengan menghargai itu tumbuh nilai-nilai Pancasila yang tentunya akan menjauhkan kita semua itu dari perilaku ekstremisme seperti itu. Terima kasih Mas Azhari. Nyambung ke Mas Azhari, Mas Azhari kalau misalkan nih bicara tentang pendidikan dan Dewantara dan sebagainya, kira-kira kalau Mas Azhari selaku mahasiswa PPG yang udah mau selesai ya terus terjun ke lapangan melaksanakan PPL, kira-kira Mas Azhari gimana tuh caranya biar bisa untuk menumpas atau menghilangkan paham ekstremis itu? Sebenarnya kita itu tidak harus menghilangkan atau menumpas, karena sejatinya Pancasila dan nilai-nilai keagamaan ini maksud adalah satu kesatuan yang sama. Seperti yang disampaikan salah satu dosen saya, sebenarnya hal-hal yang berbeda itu bukan berarti harus dihilangkan satu sama lain, tapi bagaimana kita membuatnya menjadi irama yang baru untuk didengar. Dan sejatinya juga Pancasila dan paham ekstremisme yang dibahas ini adalah ya salah satu hal yang unik dan bisa kita kombinasikan. Berarti kalau misalkan Mas Fazri ya setuju ya Mas ya, benar nggak harus dihilangkan secara ini, tapi kita bisa mengkombinasikan. Sebenarnya pemahaman. Oke, biar nggak sampai ekstrim banget ya. Oke, kalau misalkan Mas Fajar ini kan punya les-lesan banyak ya, jadi Mas Fajar ini sebagai praktisi pendidikan punya banyak les-lesan bahasa Arab. Meskipun les-lesan ini bukan satuan pendidikan formal, tapi tentu les-lesan ini juga punya andil untuk bagaimana sih caranya Mas Fajar untuk menghilangkan atau menumpas atau meminimalisir paham dari ekstremisme itu. Oke,
sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Marda, mungkin saya ingin menanggapi pernyataan dari Mas Fazri sebelumnya. Oke, boleh. Ini menarik ya. Masalah ekstremisme itu dituntaskan, dihilangkan, atau kita berdamai dengan keberadaan entitas yang menganut paham ekstremis tersebut. Kalau menurut saya, sebaiknya ekstremisme itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditoleransi. Soalnya itu mengancam persatuan bangsa. Ibaratnya seperti ini, Mas Fazri dan Mbak Marda. Di sana ada suatu kelompok, katakanlah kelompok H. Di sana mempunyai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Otomatis kita sebagai warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila, apakah rela ada warga negara teman kita yang mempunyai pemahaman seperti itu? Makanya menurut saya, hemat saya, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu harus dituntaskan. Cuma dengan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan kekerasan. Gimana tuh caranya? Bisa dijelaskan saja? Mungkin di sini kita tahu ya, ada lembaga yang bernama BPIP, Badan Pengawas Ideologi Pancasila, BPIP. Nah, BPIP itu tugasnya untuk memfasilitasi atau menjaga marwah Pancasila itu sendiri. Jadi di saat di sana ada kelompok atau satuan pendidikan yang tidak berpemahaman sebagaimana pemahaman Pancasila, bisa dibimbing dengan cara sosialisasi atau penyuluhan atau pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Marda tadi, apa peran satuan pendidikan non formal, satuan pendidikan non formal atau yayasan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan? Nah, kami mempunyai 5 lembaga yang alhamdulillah sampai saat ini masih aktif dan diikuti kurang lebih oleh 1.000 peserta ya. Letaknya di Kampung Inggris Pare. Kebetulan saya sudah menjadi CEO selama 5 tahun terakhir. Nah, selama 5 tahun terakhir, di antara visi dan misi saya adalah menjadikan satuan pendidikan tersebut sebagai wadah peserta untuk mengembangkan keterampilan berbahasa mereka satu. Tapi tidak lupa identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Oleh karenanya ketika ada event-event tertentu seperti acara kemerdekaan atau upacara bendera setiap hari Senin, kita masih menerapkan seperti itu walaupun itu non formal, cuman sebagai langkah dan usaha kami untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada member atau peserta, kita bisa menerapkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Terima kasih Mas Fajar. Nyambung ke Mbak Erwani nih. Mbak Erwani tadi kan bilang nggak cuma menyampaikan materi, tapi juga menanamkan karakter ya, betul kan? Nyambung ke Mas Fajar tadi tentang identitas manusia Indonesia. Biar gimana sih biar siswanya itu juga tetap berpegang teguh sama nilai-nilai Pancasila meskipun satuan pendidikan non formal. Coba kalau misalkan Mbak Erwani ini di sekolah gimana penerapannya biar siswa itu berkarakter, biar tetap memegang nilai-nilai Pancasila seperti kalau yang Mas Fajar tadi sebutkan. Baik, terima kasih Pak Maka ya. Mengenai satuan pendidikan itu, cara penerapan itu menerapkan P5. Proyek. Oh, proyek ini ya apa? Proyek kelima yang Penguatan ya, proyek Pancasila. Oke, terus? Ini ada kegiatan-kegiatan ya, seperti kegiatan pelatihan Oh, ya. atau menciptakan satu produk, itu kan bisa melatih
siswa kolaborasi dalam rangka mempertahankan nilai Pancasila dan Oke. Itu kan kalau misalkan di siswa ya. Nah kalau misalkan mahasiswa nih gimana Mbak dari selaku dosen? Karena kan kalau mahasiswa ini lebih kompleks ya, lebih banyak beda sama siswa. Gimana ini pendapatnya Mas? Baik, Bapak Banda, terima kasih dan teman-teman semuanya. Tentunya dari perspektif perkuliahan, mungkin kita lihat di UM ya, mahasiswanya kan ada berbagai latar belakang. Ada yang dari Papua, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa, Bali, Sunda dan lain sebagainya. Dan tentunya mereka itu datang ke sini dengan membawa kebiasaan yang berbeda-beda atau membawa istilahnya budaya atau identitas daerahnya masing-masing. Nah, di sini peran kami sebagai dosen atau peran kami sebagai aktivis yang mengajar di perkuliahan ini sangat penting sekali. Makanya salah satu bagaimana membentuk karakter menghargai Pancasila atau identitas itu salah satunya adalah kami sebagai dosen atau aktivis yang ada di UM ini menerima kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dengan adanya program PPG. Oh, Yang mana di dalam program PPG ini kita tahu sendiri kan, PPG itu dirancang oleh Kemdikbudristek itu dengan pendekatan merdeka belajar. Merdeka belajar yang mana di dalamnya pasti bagaimana kita memahami Pancasila dengan baik, dan salah satunya di dalamnya ada mata kuliah yaitu filosofi pendidikan Indonesia yang seperti sekarang dijalankan sama atau yang sudah dilakukan oleh Mas Fadzi sebagai Mas Dodi. Mungkin salah satunya seperti itu Pak. Jadi intinya bekerja sama dengan melaksanakan PPG. jadi memang untuk menumpas ya hal-hal ekstremisme ini kita harus ada kerjasama dari berbagai dunia, dari Mas Fazri yang akan terjun ke satuan pendidikan, Mbak Erwan yang sudah terjun, kemudian Mas Azhari yang sedang menyiapkan nih guru-guru profesional untuk terjun, dan juga dari satuan pendidikan non formal ada Mas Fajar yang menyiapkannya yang juga ikut berkontribusi. Sekarang kita sampai ke penghujung acara. Saya minta untuk setiap narasumber itu memberikan kesimpulan nih, gimana dari Mas Azhari, dari Mas Fazri dulu. Mas Fazri dulu. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil melihat dinamika yang terjadi di podcast ini, mungkin berbeda pandangan itu hal yang wajar sebenarnya. Oke, benar. Hal yang wajar mengenai bagaimana kita mengatasi paham ekstremisme yang terjadi di beberapa lingkungan satuan pendidikan. Oke, sebagaimana yang saya katakan bahwasanya ekstremisme itu terjadi mungkin karena salah satu kecondongan pada satu pihak atau satu hal saja tanpa memahami hal yang lain. Mungkin ini yang terjadi terhadap mereka karena mereka tidak memahami secara betul apa itu makna Pancasila. Sedangkan Pancasila itu tersendiri sangat mengakomodir, dan terbentuknya Pancasila pun itu berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau misalkan kita ambil ekstremisme ini adalah paham Islam sekali. Oke, terima kasih untuk Mas Azhari. Selanjutnya dari Mas Fajar mungkin. Gimana itu Mas Fajar? Oke, mengingat tema hari ini ya, keberadaan entitas yang menganut paham ekstremisme di Indonesia, kesimpulan yang dapat saya ambil dari podcast ini, kita selaku warga negara Indonesia alangkah lebih baiknya mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu tanpa menjudge orang lain. Karena dengan kita menjudge orang lain, kita lah yang melakukan ekstremisme tersebut. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda pemahaman, kayak seperti saya sama Mas Fazri, kita berbeda pemahaman. Saya tidak perlu mempertahankan argumen saya. Seperti juga kita sama-sama menghormati perbedaan. Inilah contoh real dari perilaku toleransi dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Mungkin sekian, Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Azhari selaku dosen di Baik. UM. Dari saya Pak Banda, simpel kesimpulannya yaitu jangan hanya menghafal butir-butir Pancasila, tapi pahami, pelajari di dalamnya, dan tahu bagaimana cara belajarnya. Jadilah mahasiswa Universitas Negeri Sekalian promosi
promosi ya Mas Azari. Nanti di sana akan diajarkan bagaimana mempelajari Pancasila. Oke. Siap. Oke, sekarang dari Mbak Erwani nih, gimana? Nanti dari Satuan Pendidikan yang menyimpulkan dari podcast hari ini yaitu seorang guru layaknya harus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Oke, cukup berat. Oke. Jadi yang bisa saya simpulkan sebenarnya materi ini cukup berat ya, tapi karena narasumbernya ini Masya Allah sudah berkompeten semua, jadi materinya bisa disampaikan dengan ringan dan dengan mudah dipahami. Yang bisa saya simpulkan, jadi untuk menumpas paham ekstremisme ini perlu kerjasama dari semua pihak, dari semua lini, baik yang sudah terjun di lapangan atau yang akan terjun di lapangan. Tidak hanya satuan pendidikan formal, non formal juga ikut berkontribusi, dan mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Terima kasih. Sekian podcast pendidikan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.